Sudah siap semuanya? Komplit? Siap komplit? Sudah? Oke. Sudah dalamin nomor sore nomor bermanfaat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila. 8 menit ya. Oke, baik. Kemarin sudah selesai? Hah? Ujiannya sudah selesai? Oke, sudah. Kita terakhir Al-Fajr ya. Al-Fajr 10 12. Sampai 12 terakhir. 12 fa'akharu fiha al-fasad. Fasab alaihim. Sampai 20. Azza. Tolong bacakan Azza. Ayatnya dari 13. Terakhir 12 kan ya? Baik, 13 sampai 20. Ayatnya aja. 13 sampai 20. Oke, baik. Terima kasih Azza. Kita ke artinya. Tolong artinya. Husna. Dari mana? Maka menimpakan asal kata sabara yasuddu sauto seperti atau campur al-miqsad mengawasi ibtalamu mengujinya asal kata ibtalamu akramahu dia memuliakannya asal kata akrama itu mahkamah
Dia memberi nikmat kepadanya. Asal kata na'ama juna'im. Pada Allah dia menentukan atau menyebutkan. Asal kata pada amanan dia menghinaku. Asal kata ahana yudin. Allah Pahabulan saling menganjurkan. Asal kata tahadul sehat. Takuluna kamu memakan. Asal kata maka layak dulu. Lamman bagus atau tuhibbuna kamu mencintai. Asal kata ahabba yuhibbu. Al-mala harta. Jamma sangat atau berlebihan. Oke, baik, masya Allah. Balik lagi ke ayat berapa tadi? 13. Oke, 13. Coba. Ini dia. Oh, dia pulang. Tadi saya tanya komplit. Hah? Oke. Oh, di sini komplit. Kenapa komplit maksudnya? Kalau komplit yang di sini. Oh, oke. Pulang ke Jati Asih. Oke, baik. Azah sudah wafat. Maka dia menetapkan alaihim atas mereka objeka oknum Tuhanmu tauto di ada ciptaan. Maka Tuhan menetapkan atas mereka ayat. Oke. Fa maka ya tadi. Soba fi'il apa soba? Maldi. Oke. Soba mudhari'nya ya subuh. Amrnya sub. Ba-nya subba. Oke. Ya, jadi sobba ya subuh subba. Oke, ini subba itu untuk amarnya subba. Oke, alaihim rabbuka sautu adab. Faedahnya apa Bapak? Kira-kira apa? Wasabba alaihim rabbuka sautu adab. Karena dijelaskan di ayat apa yang telah mereka rusak dengan kekurangan yang telah mereka lakukan, maka Allah menetapkan kepada mereka azab berupa dicampurnya mereka. Oke, baik. Kita bisa bilang secara ringkas ya. Artinya apa? Allah atau siksaan Allah sangat keras, pedih, ya. Yang mana gambarannya ada yang pernah dicambuk? Belum? Belum. Nggak mau. Oke. Sekarang mah jarang dicambuk, ditowel aja dilapor kan? Nah, baru ditowel aja udah dilapor. Betul? Nah, kalau zaman dulu mungkin iya. Pukul benar-benar pukul ya, cambuk iya cambuk, sabet bahasanya.
Ini. Berarti berarti kalian nggak yang menemui ini ya, yang nggak menemui ini di rumahnya. Enggak. Pertanyaannya, bagus nggak sih atau perlu nggak sih dalam pendidikan menggunakan kekerasan ataupun cambuk? Kalian calon guru kan, Naila? Calon guru kan kamu? Mau jadi ustazah kan? Nah, ayo lo, yo pikirin. Gimana Bapak? Perlu nggak dalam pendidikan ya? Nanti ustazah kita beliin cemeti ya. Jadi yang nggak bangun cetar. Butuh enggak? Perlu enggak? Saya mau jawab. Siapa ini? Oke, gimana menurut kamu? Kalau keras itu mengacu pada fisik atau mental yang akan terganggu. Kalau tegas, ada yang dampak di mana dia paham kalau apapun yang telah dia lakukan. Oke, jadi gimana? Butuh nggak? Perlu nggak cambuk itu? Dan calon ibu nih? Kalau spesifik cambuk kayaknya Enggak. Jadi dalam arti kalian nanti ketika mendidik baik murid maupun anak sendiri nggak akan menggunakan cambuk. Yakin? Tapi apa? Apa? Oke, rotan ya. Nah, jadi gimana? Apakah perlu harusnya ada nih rotan di tahun kita ini? Apa? Gen apa? dulu kayaknya orang tua dulu udah gitu diserahkan itu. Zaman sekarang kayaknya mungkin orang tuanya bakal ada yang anak saya Oke, yang salah zaman dulu nggak peduli atau yang salah zaman sekarang yang terlalu baper? Zaman dulu dibilang nggak peduli juga bukan nggak peduli. Terus? Mungkin itu ada baiknya kan nggak tiba-tiba salah apa langsung dilakukan ada kesalahan memang ada lumayan harus dikasih pelajaran nih. Oke. Soalnya aku nemuin abang sendiri pernah. Siapa? Abang. Abang. Oke. Itu tahun berapa? 2000 SD. Abangnya SD. Hafsahnya SD. Oke. 2011-an masih di rotan. Oke, di rotan. Baik. Berarti setuju Hafsah. Baik, oke. Ya. Nah, ini ada satu sisi, ada beberapa hal yang mana mungkin kalau kita bilang dalam pendidikan kita bilang ada kalanya nggak bisa benar salah. Nggak ada kita bilang benar salah ketika mendidik ya. Nih, mungkin yang akan kita bilang lebih ke seni. Ya, seni bagaimana dia menjalankan daripada sisi pendidikan itu. Ya, nggak bisa. Oh ini benar, oh ini salah, nggak bisa. Dan masing-masing orang, masing-masing daerah punya kekhasannya masing-masing, nggak bisa disamakan. Ya, apa yang ada di sini nih Kamalia nggak akan sama mungkin budayanya dengan apa yang ada di Zahra. Nih, begitupun kebalikannya. Jadi masing-masing punya ciri khususnya. Nih, boleh nggak ke anak-anak ataupun ke murid kalian bilang, ke anak-anak nih terutama, bilang nggak boleh, jangan, boleh nggak? Pernah dengar? Boleh nggak? Hah? Kenapa? Setuju nggak? Sebelumnya setuju nggak itu dulu? Kalau bilang nggak setuju, oke berarti kurang setuju. Kenapa? Oke, baik. Ini untuk anak-anak. Ya, yang dewasa.
Hah? Yang dewasa boleh nggak bilang jangan lari-lari misalkan? Atau lebih bagus bilang pelan-pelan jalannya? Untuk dewasa nih. Dewasanya kalian. Dewasanya apa? Bahkan di pinggir jalan pun ada kan? Jangan tengok kiri. Tengok nggak kalian? Oke. Justru malah penasaran kan? Jangan tengok kiri. Emang ada apa? Nah, gimana? Tapi kalau dibilang tengok kiri malah justru kadang diabaikan. Gimana Husna? Karena kata jangan kita biasa. Cuma kita jangan membayangkan gajah warna itu. Kita harus bayangin. Oke. Berarti Kita harus mengarahkan apa yang dilakukan kita. Pikirkan gajah warna pink, itu pikirkan. Kita nggak bakal mikir warna hijau. Oke. Kalau kita bilang jalan warna hijau, itu warna hijau. baik. Gede kecil sama aja. Dewasa, anak-anak. Kayak kamu tadi bilang misalkan, kamu dibilang jangan pikirkan gajah warna hijau, kamu mikirin nggak? Oke, berarti gede kecil dampaknya sama. Berarti jangan ini harus dibuang. Oh. Kalau bisa. Ya nggak? Nggak bisa. Eh? Nggak bisa. Maksudnya nggak bisa? Nggak bisa. Tetap harus digunakan. Betul. Ya, nah ini. Bahkan di ayat pun la tusyrik menggunakan kata negatif kan, kalimat negatif bentuknya. Artinya nggak bisa juga serta merta ini kata negatif jangan sampai dipakai atau menghindari itu. Ada kala emang harus disebutkan ketika hal itu memang ya urgent, ya urgent. Gimana ini? Ya, makanya kalaupun kita lihat di ayat nih, jadi ada kala kalau kita lihat ayat konsep ayat berbicara, oh ada juga penggunaan kata tidak, jangan. Nih, oh berarti ya tidak selalu gitu ya. Satu sisi itu yang kita bilang tadi, tidak selalu. Oke, berkaitan dengan kekerasan tadi. Nah, padahalnya masing-masing tentu ada, kita bilang ada tingkatannya. Ya, kalau kalian bilang tadi nggak serta merta sabet ceplok, nggak. Nih, bahkan mungkin nanti dicek. Tahu Muhammad Al-Fatih? Pernah dengar kisahnya waktu belajar? Gimana? Diapain? Dia disabetin tuh. Anak raja tuh. Anak sultan tuh. Ya, pertama kali gurunya didatangkan, gurunya udah punya syarat. Saya ajar dengan caraku ya. Nih. Saya ajar dengan caraku. Kayak tadi, sudah dititipin, ya sudah. Oke, artinya di situ percaya. Ya, kalau kalian ragu sulit, ya. Yang mendidik juga sulit. Sama-sama, oh, ini gimana ya? Ini gimana ya bakal ini gimana? Ya, tapi satu sisi ketika sudah percaya, tapi bukan berarti tidak peduli tadi ya. Karena ada beberapa tipe yang mana kalian pun harus paham nih, calon ibu-ibu. Ya, yang namanya sekolah, pesantren atau apapun, ya itu bukan bengkel ketok magic. Tahu ketok magic? Tahu bengkel? Apa harapannya mobil masuk bengkel? Hah? Apa? Oke, kalau yang penyok nih, masukin ke ketok magic, maunya balik-balik apa? Mulus lagi, bagus lagi. Nah, manusia nggak kayak mobil, oke? Ya, kadang ada aturan. Kaliannya taati nggak? Misalkan apa? Jangan tidur terlalu malam, misalkan. Nah, masih ada yang begadang nggak? Senyum, tandanya jawaban itu kayaknya. Oke, jadi ada kala begitu. Kalau mobil mau diketok, dia kabur, enggak. Dia mau oh ini kayaknya penyoknya sebelah sini, tarik sebelah sini. Dia bakal ngindar, nggak ada. Mobil lah nurut aja. Nah, tapi manusia enggak, ya kan? Sekali dimasukin ke sini aturan, waduh, yang ini sesuai, nyaman. Yang ini, aduh, kok berat banget kayaknya. Nah, ini yang mana? Satu beda ya. Jadi artinya apa? Apalagi kalian nih sudah mulai apa kalian? Remaja, dewasa. Masuknya 16. Oke lah, 16 remaja, sisanya dewasa awal. Oke. Jadi dewasa tapi tahap awal. Oke. Bisa jadi imitasi bukan kepribadian.
apa namanya? Ya, imitasi kepribadian. Jadi kalau mungkin masih sekarang saya pengen jadi ini, habis itu kok labil lagi berubah. Oke, nggak masalah itu di kalian, tapi segera ya usahakan untuk segera klop di jalannya. Oke. Nah, dimana kalian sudah tahu nih, yang mana tadi kalian bukan mobil ya, kalian ada ini. Kalau mobil bisa dalam arti berubah menjadi yang penyok menjadi mulus lagi, bagus lagi ketika dia tuh nurut, dalam arti kan nurut, nggak mau ini. Maka inilah kalian perlu menyesuaikan diri ya. Kalian bukan robot, tapi ada kala kita bisa menyesuaikan diri. Ini kerja keras ya, misalkan nggak biasa bangun pagi, nggak mulai di pesantren, waduh harus dipaksain ya. Semua itu perlu pemaksaan di awalnya nih. Pernah belajar fisika kalian? Siapa yang pernah belajar fisika? IPA dasar. Oke. Dalam pelajaran gaya nih, pernah dorong mobil belum? Pernah dorong apa kalian? Meja. Oke. Enaknya mobil ketika berhenti kalian dorong, dengan mobil sudah jalan kalian dorong, mana lebih berat? Ketika berhenti. Jadi ketika start awal dia berhenti nih, kalian mulai start awal, ini kan tenaganya butuh kuat ya. Ketika dia sudah mulai gerak, akan lebih ringan. Disitulah start di awal memang selalu berat, karena kalian dari nol nih, mau jalan berat nih. Tapi kalau kalian sudah mulai memaksa dan terbiasa, lihatlah nggak kerasa. Oke, ya. Misalkan berbusana seperti ini, bagi kalian berat? Berat nggak? Menutup aurat gitu berat nggak? Kadang iya, sekarang enggak. Berarti pernah berat. Kenapa beratnya aneh lah di awal-awal? Itu pas kamu kelas berapa misalkan? Kelas 2 SMP kamu udah masuk di RP kan ya? Kelas 1 sudah? Sudah. Oke. Yang kamu lihat teman di rumah atau teman di mana? Di rumah. Kamu pulang pergi di RP? Enggak. Tapi pas libur. Nah, apa yang kamu lihat saat itu? Teman-teman maksudnya? Kan pengen ngikutin teman-teman. Apa yang kamu pikirin di teman-teman? Kayaknya seru, bebas gitu ya. Oke, baik. Padahal kenapa? Masih berat sampai sekarang. Apa yang membuat berat? Bertanggung jawabnya nih. Nanti misalnya kita berubah dari barang teman-teman. Misalnya kita tiba-tiba ngobrol suaranya nanti gimana respon orang kok sadar sih. Oke, baik. Cuman plus ini juga bisa menjaga sih kayak, oh kita tahu batasan yang kita bawa ini harus ada. Oke. Masih berat sih. Baik. Oke. Di satu sisi kamu bilang berat betul, tapi secara nggak langsung kamu merasakan bahasanya justru dengan pakaian ini kalian menjaga. Oke. Inilah yang mana ada kala nih saya bilang. Di sini. Kalau libur pernah ada reunian dengan teman-temannya nggak? Ada nggak? Ada. Oke. Kumpul gabung cowok-cowok ikhwan akhwat ada nggak? Ketika reunian srek nggak? Nggak srek. Oke, baik. Nggak. Ini ada kala yang mana ini kalian agak ini nih, kalau yang di Al-Wafa di Zahra kayak ini. Perhatikan. Ada kala begini. Satu sisi memang inilah manfaat kita bilang. Ya. Manfaat daripada ilmu yang kalian punya adalah menjaga kita. Menjaganya dari mana? Dari tadi. Dimana kalian tahu, kayaknya nggak pantas deh. Kalian paham bisa, nggak pantas deh. Meskipun pertanyaannya,
apakah ketika dia misalkan membuka aurat, misalkan nih, apakah pantas perempuan membuka aurat? Dalam arti dia juga cekaka cekiki. Oke, artinya sama-sama nggak pantas kan? Cuman memang ada pandangan, jadi pandangan masyarakat atau pandangan tambahan yang mana yang berperilaku atau agamis ini kayak sanksinya lebih berat, lebih merasa bahwasanya nih, makanya ada kala kan dimana orang ketika sesama muslim ada nih yang mana sesama muslim suatu kesalahan kok kayak menjadi berat nih, kayak kayak gitu, sedangkan sisi lain mereka yang di luar Islam ataupun bahkan mungkin tidak agamis didiemin saja ya. Ada masalah misalkan tadi berkaitan dengan cadar ribut misalkan, tapi dengan yang misalkan membuka aurat didiamkan saja nih. Jadi satu sisi memang di situ ada sisi sanksi sosialnya, atau bukan sanksi sosial tapi pandangan masyarakat yang mana merasa pertanggungjawabannya. Pertanyaannya, apakah yang membuka aurat tidak ada pertanggungjawabannya? Oke, ya, ada pertanggungjawaban saat kalau ini. Satu sisi, ketika menutup aurat hukumnya apa? Wajib. Ketika mereka tidak menutup aurat, bukankah ini pertanggungjawaban sendiri? Nah, makanya ada kala di sini memang orang tidak paham. Yang dipahami adalah ketika dia sudah berpenampilan agamis, ya berarti dia 100% malaikat, nggak punya salah. Ini enggak, ya. Disinilah kita paham ya, kita bisa menilai sendiri. Kalian punya teman mungkin rajin dalam ibadah, bacaan Qur'annya bagus, rajin ininya, terus ada akhlak yang mungkin kurang baik, manusia, ya. Jangan kaitkan dengan Qur'annya bagus, sholatnya ini, tahajudnya ini, nyatanya ini. Manusia nggak mungkin bisa sempurna 100%. Nah ini yang kadang tadi memang jujur ya, betul ya, ada kala yang misalkan naudzubillah ya, mutabarrijat ya, pakaiannya begitu-begitu, masyarakat biasa aja memandangnya. Tapi ketika melihat yang ini tertutup aurat, bahkan mungkin bercadar, masyarakat memandangnya sinis. Tapi lagi-lagi tadi bahwasanya pertanyaannya yang harus ditanamkan adalah ridho siapa yang mau kita cari, ya. Kalau ridhonya manusia ya berarti kita akan ikut aja. Oh lagi viral ini nih, ikutin apa namanya, FYP gitu ya, ataupun apa di IG apa biasanya FYP POV gitu ya, yang itu. Nah ikutin yang lagi tren, tapi nggak begitu ya. Nanti ketika kalian sudah di luar mungkin akan banyak sekali, ini begini, wah saya mau jadi apa namanya muslimah bercadar tapi yang mungkin nggak terlalu kaku lah misalkan, tapi ada batasannya tadi ya, ingat ya, di mana ada batasan syariat itu yang mana tadi. Dan jujur satu sisi itu menjaga, ini yang saya kemarin ceritakan di Az-Zahra misalkan. Ini ada kalian misalkan yang sudah tahu ngaji, tahu belajar agama, terus ada misalkan juga cowok ikhwan, oke, yang mungkin di kampung kalian, di tempat kalian. Nah suatu ketika nih kalian balik kajian, dia tawarin, yuk bareng aja bonceng motor. Kalian gimana jawabnya? Kenapa nggak mau Hafsah? Iya bareng aja kan, pulangnya nih kita searah di rumah kita deket, bonceng aja yuk. Hah? Nggak mau berarti? Oke. Pernah gojek belum? Bonceng sama yang Gojek, nggak gojek pernah belum? gojek pernah. Mahram bukan? Apa bedanya? Tapi apa? Misalnya cowok itu kita kenal. Oke. Kalau nggak kenal berarti boleh. Bukan boleh. Lebih ke kalau gojek mungkin lebih sedikit fitnahnya. Oke, baik. Karena kalau gojek nggak mungkin deg-deg gitu ya. Kalau ini mah orang tahu, waduh dia ngaji, masya Allah imamnya di sini ya, beda lagi.
Oke. Tapi emang boleh Gojek tadi. Oke, kita nggak membahas hukum afsah. Hanya saja, bukankah sama-sama nggak mahram? Tapi kadang seperti itu perlakuan kita. Ini orang biasa, kita sekarang sudah menempatkan ini, ini mah abang Gojek doang. Itu. Kalau ini, waduh, teman saya ngaji tahu, kita sama-sama ini ikhwan misalkan gitu kan. Setrumnya akan lebih besar. Iya nggak? Tapi sama-sama laki. Oke, nah ini yang mau saya bilang, diantaranya kita pun kadang seperti itu. Kita kadang seperti itu, ya. Kalian pernah naik angkot? Oke, ketika misalkan di situ nggak ada yang dikenal, gimana duduk kalian? Biasa aja. Oke, ketika ternyata duduk kosong, masuk tadi ikhwan yang kalian kenal, anak masjid, gimana sikap kalian? Sama beda? Sama, bener, yakin disama-samain. Oke, ya kadang beda, jadi langsung gini. Padahal kalau itunya bapak-bapak biasa kayak kita biasa aja gitu kan. Tapi ketika ini kayaknya anteng gitu, nggak, itu paham kok, kita pernah melalui masa itu, ya, kita perlu melalui masa itu. Cuman ada kala sekarang ada kalanya pas kita pikir, oh iya juga ya, kenapa dulu begitu gitu ya. Nah itu. Nah, oke. Kembali ke tadi, ya, dimana apa namanya, dalam pendidikan ada tahapannya, ya. Adapun kalau kembali ke Al-Fatih tadi, memang sengaja, ya, dimana itu untuk mendidik, dimana benar-benar disambut habis-habisan, karena kalau nggak salah, dimana sudah sempat berganti-ganti guru. Ya, Al-Fatih berganti-ganti guru. Bisa jadi gurunya pun segan. Ini anak pejabat nih, bahkan raja nih. Kalau saya omelin bisa dipenggal nih kepala saya. Nah, guru harus begitu juga ada kalahnya ya. Dimana kalian tidak melihat ketika diserahkan, maka tanggung jawab di anak nih. Mau orang tuanya kaya, mau orang tuanya nggak punya, sudah, itu nanti urusannya. Jadi jangan sampai terpengaruh, wah ini anak kaya nih, berarti saya harus baik-baikin. Ini anak orang miskin, jewer-jewerin aja nggak apa-apa. Nggak. Tidak dibedakan dalam hal itu, ya. Tugas kita mendidik, oke mendidik cara kita. Kalau memang butuh dipukul, dipukul, itu ya. Jadi jangan dibedakan. Kalau yang miskin, wah kasarin aja. Kalau yang kaya, wah harus lembut, harus ini soft, apa namanya? Nah, nggak yang begitu. Jangan dibedakan, oke? Nah itu yang diajarkan oleh itu. Ya, bahkan ada suatu kisah yang menarik, yang mana kadang pendidikan nggak dilihat. Apa itu? Suatu ketika si Al-Fatih pernah dipukul 2 kali. Satu ketika dia tadi di awal pok nggak mau belajar. Yang kedua dipukul tanpa sebab. Pokoknya dipukul aja, ceplok. Nih. Sampai apa? Suatu ketika ya dia bertanya, penasaran. Saya pernah dipukul. Yang satu saya tahu alasannya. Saya dipukul karena saya waktu itu melakukan ini sehingga saya tahu. Poin yang kedua, wahai guru, saya nggak tahu kenapa saat itu dipukul. Jawabannya apa? Biar kamu apa? Mikir gitu. Oke. Ada yang tahu jawabannya apa? Hah? Oke, betul. Gimana? Oke. Oke, baik. Poinnya di situ, ya. Kadang orang berkuasa berlaku tanpa berpikir. Udah, bukan tanpa berpikir, tapi nggak dia lihat bagaimana kondisi daripada rakyatnya mengambil keputusan gini, ya. Dan ingatlah seperti itu akan diingat terus. Seperti hanya tadi pukulan tadi nggak akan dia lupakan tuh. Saya waktu itu nggak salah. Nah ini pun sama ya. Ketika kalian mengajar ini, ya, salah mengambil keputusan, ya, salah mukul, nggak bisa nahan emosi, ingat bisa diingat terus-terusan sama murid-murid, sama anak didik, bahkan mungkin sama anak-anak nanti, anak-anak kalian masing-masing, ya. Makanya dalam kaidahnya ada yang dikatakan
Satu poin ya. Kesalahan dalam memberi maaf lebih baik daripada kesalahan dalam menghukum. Paham? Kesalahan dalam memberi maaf itu lebih baik dibandingkan kesalahan dalam menghukum. Apa bedanya? Ini ada anak salah, tapi ragu nih, bener nggak nih, dihukum nggak nih? Nah, ada kala kalau seperti itu, ya oke lah, maafin, ya. Meskipun dia belum bersalah nantinya, ternyata. Nah, ini akan lebih baik dibandingkan ketika Pak salah menghukum. Kita nggak pokoknya baru dengar ini dia begini, lalu terpancing, emosi meledak, nah, apalagi pas lagi moodnya down, ya wah pokoknya kacau banget. Akhirnya wah tak. Sudah, yang terjadi akan lebih berbahaya. Nah ini hati-hati ya dalam hal itu. Nah di sini balik lagi panjang banget. Fasabba alaihim rabbuka sauta azab. Salah satunya ini mengajarkan bahasanya ada waktunya. Peringatan itu dalam bentuk kekerasan kalau kita bilang. Ya, atau mungkin kalau bahasa halusnya ketegasan. Ya, ada kalanya dengan tangan bertindak. Nih. Tapi kalau kita mau bilang apakah Allah tidak pernah memperingatkan secara lisan? Pernah. Nabi diutus, betul? Ayatnya diturunkan. Nah, artinya apa? Sudah mulai tahap. Diingatkan dulu, nasihatin dulu. Nasihat sama ini sudah nggak mempan, ya sudah. Rasain nanti. Nah, itu poinnya. Oke? Di sini fasabba alaihim rabbuka sauta azab. Oke, silakan. Harim Umar bin Khattab. Betul. Betul. Di penjara gitu ya, langsung dari korban, Oke, terus? langsung dari pemberi keadilan. Oke, terus? Nah di situ kan nggak sama kayak yang dulu, biasa dan wajar kayak gitu. Kamu menambahkan bertanya apa gimana? Gimana kan? Oke, jadi bertanya. Saya kira tadi mau menambahkan. Oke, baik. Bahasa didiklah dengan sesuai dengan zamannya, betul sekali. Ya, dimana kita menyesuaikan baik itu caranya, betul. Tapi ada kala prinsip awal yang mana itu nggak mungkin berubah. Ya, itu ada kala nggak mungkin berubah. Makanya kalau kita bilang hukuman itu bermacam-macam, tidak satu bentuk, gitu kan? Karena kalau tadi dibilang misalkan sama Wafa ya, sekarang kan itu zaman dulu misalkan. Apakah berarti dalam hal sekarang hukum cambuk dalam Islam akan dihilangkan? Hukum kisos dihilangkan? Hukum rajam dihilangkan? Jadi ada memang dalam putusan hukuman Islam nggak cuma itu doang. Potong tangan aja gampang, potong tangan. Oke. Potong tangan hukum Islam. Zaman sekarang ngeri nggak? Zamannya sekarang yang potong tangan ada nggak di mana? Anak Aceh mana? Jambi deket nggak? Aceh ada yang Aceh ada? Aceh ada kan? Hah? Nggak apa? Di mana? Di? Hah? Nggak ada lagi di mana? Oh. Di Aceh masih? Kalau nggak salah ya? Hah? Di mana? Cambuk. Oh Cambuk ya? Oh nggak tahu saya. Baik. Tapi kan ada mahkamah syariahnya sendiri. Oke, kalau Cambuk ya betul. Ya, miras dan yang lainnya betul itu. Nah, satu sisi apakah dengan zamannya sekarang kan sudah ada penjara ini, apakah berarti hukum ini akan dihilangkan? Ini nggak perkataannya Umar saja ya, tapi kalau misalkan tadi kita lihat lebih luas, apakah berarti menyesuaikan di sini hukum-hukum Islam tadi akan dihilangkan? Tentu di sini tidak. Ya, kalau dia hukum yang mana sudah dipastikan,
Ya, dalam arti potong tangan, cambuk, rajam, kisos misalkan. Ini kan sudah ditetapkan secara jelas. Maka sudah, ini nggak mungkin dirubah. Ini satu sisi nggak mungkin dirubah. Mau ada penjara, penjara ada. Ya, penjara ada. Nah, itulah yang nanti makanya ada kebijakan dari siapa? Kebijakan daripada hakim. Hakim. Makanya menjadi hakim itu nggak sebenarnya, ya kalau mau kita bilang mau idealnya itu nggak cuma yang tahu hukum, tapi dia tahu di mana dia lebih jerak dengan hukuman apa. Karena fungsi dari hukuman ada jerak. Kalian punya anak nih, ya, apakah berpikiran kalau bahasanya mau dikasih ke penjara? Kan nggak mungkin. Yang ada apa? Dikunciin, ya kan? Poin kecil di rumah di penjara itu bisa kunciin, kasih kamar, kunci, dah ya nggak boleh keluar. Nih, tapi apakah selalu sang anak seperti itu? Maksudnya berubah dengan seperti itu? Dah ya kamu di kamar, kunciin, nggak boleh main. Oh ya udah, di rumahnya ada PS di dalam kamarnya. Lebih betah ternyata. Di dalamnya pegang HP. Nah, ini jadi itu bagian betul dalam mendidik. Ada namanya penjara, termasuk nanti kalau dalam pendidikan ada diambil haknya. HP-nya nih, kamu kebanyakan main HP, HP-nya diambil, sita. Nih, ya. Nah, ini bagian daripada tadi gimana mendidik sesuai betul, tapi prinsip ya, prinsip di mana prinsip lama tetap nggak akan hilang. Nih, ada poin yang mana zaman sekarang mah zamannya rebahan, oke? Tapi apakah berarti kalau mau kita bilang nih, zaman dulu orang tua orang tuanya ngapain di rumah? Aktivitasnya, oke, bertani. Capeknya bertani dengan capeknya mengajar, capek mana? Dua-duanya capek, oke. Sekarang kan sudah cukup mesin kan? Oke, tapi ada kan mesinnya. Nah, ini ada kala nih. Baik ada dahulu tradisional. Sekarang sudah muncul mesin misalkan. Nah, tapi kan apakah berarti sifat yang poinnya bukan di masalah tradisional sama ini sudah modern. Poin kerja kerasnya. Apakah dengan mesin berarti kalian santai? Nah, ini yang satu kadang disalahpahami oleh generasi sekarang. Sudah punya apa-apa. Semuanya sudah ada alatnya. Ya kita santai aja. Itulah yang hilang dari generasi dahulu ke sekarang adalah kerja keras. Poin itu. Ya. Instannya sama. Oke, instannya beda. Ini perbedaan zaman tadi. Tapi poin kerja keras kan nggak beda. Bisa dipahami nggak? Poin gini, kalian di rumah ada motor? Baik. Biasanya pakai motor pergi kemana? Ke sekolah anggap. Kalau motor nggak ada, bisa jalan kaki? Tapi mungkin anak zaman sekarang nggak akan mau. Kenapa? Oke. Artinya cara dulu tetap harus kadang dipakai. Nih, karena paham itu. Dulu sebelum ada motor jalan mah biasa aja. Pas ada motor, tolong dong itu ke sana. Nggak ada motor, nggak ah. Apa yang berubah? Jarak nggak berubah, oke? Tapi tadi karena sudah tersedia fasilitas, ya, sehingga tergantungnya di situ ada. Ketika ini nggak ada kayak stuck, udah nggak bisa gerak saya. Nah, ini yang mana tadi ya? Satu betul, dimana kita harus diajarkan sesuai zamannya. Ya, sekarang sudah mulai IT. Kalian belajar IT. Ini sesuai zamannya nih. Ya, kalian sudah belajar banyak yang daring online. Kalian harus belajar di situ. Ya, tidak bisa. Makanya ada kala dimana kalian nanti jadi guru harus berpikiran ke depan. Ini kira-kira yang dibutuhkan apa? Yang cocok untuk anak saya apa? Yang cocok untuk murid saya apa? Ya. Tidak disamakan. Nah, dalam arti tadi tidak disamakan dengan masa kamu dulu. Saya dulu ayah dulu nggak bisa komputer, katanya masih bisa hidup aja kok. Misalkan
nggak bisa sama itu, ya. Dimana kita harus pikirkan, oh sekarang butuh ini nih, oh sekarang perlu ini nih, oh sekarang yang perlu ditingkatkan ini nih. Nah, itu yang tadi disesuaikan dengan zamannya, dan orang tua perlu mendampingi. Jangan sampai anaknya jago, ya, orang tuanya ketinggalan, ya. Nah, nanti bisa, kalau yang anaknya baik, alhamdulillah. Kalau anaknya yang agak sesuatu, nah bakal kena tipu terus. Oke, baik, ya. Kita sampai jam berapa nih? Baru satu ayat. Oke, tadi berkaitan dengan itu. Ayat 14 tadi wafa ya, hafal. Sesungguhnya Allah Tuhanmu mengawasi. Maksudnya bagaimana? Amal perbuatan para hamba itu tidak luput dari penguasaan Allah. Oke, faedahnya? Oke, baik, nggak luput semuanya. Baik. Nah, terus ada lagi? Baik. Kalau dikaitkan dengan tadi cambuk, ada kaitannya nggak? Apa? Baik. Artinya tadi tidak serta merta, pokoknya pengen nyambuk, cambuk aja. Tapi pada dasarnya inna, sesungguhnya rabbaka Tuhanmu, la sungguh, bil mirsad, mengawasi, mengintai. Dalam arti kamu diamatin terus loh. Nih, kalaupun sekarang muncul yang namanya putusan sampai dicambuk, artinya itu atas atau hasil daripada pengamatan dan pengawasannya. Nih, bukan yang nggak tahu apa-apa ceprot, nggak tahu apa-apa bu. Nih, ya. Makanya ada kala ketika nanti kalian misalkan jadi lagi-lagi ya pengajar atau menjadi orang tua, anaknya banyak ya, 11, 12 misalkan. Ya, ini pabrik gitu. Misalkan, ya, dimana di situ pertengkaran selalu ada, baik murid antar murid ataupun anak dengan kakaknya akan ada, ya. Nah, disinilah yang ketika kita tidak mengawasi satu sisi, akan menentukan hukuman atau memutuskan perkara kan sulit. Karena yang satu bilang ini salah dia, enggak itu salahnya dia ini. Nah, ya, ini kalau kita nggak mengawasi dari awal dan amat nggak tahu persoalannya, kalian mau mutusinya gimana? Adik yang salah, kakak yang ini. Yang satu akan nggak terima. Tapi kalau kalian tahu perkaranya, hasil kalian awasi, maka apa yang kalian putuskan pasti apa? Bijak, ya. Dan nggak selalu ya. Dalam arti ada hal yang mana perlu dipahamkan juga. Ada pembelajaran, tapi ada masing-masing pembelajaran, bukan ada pembelajaran, masing-masing pembelajaran. Oke. Misalkan kakak beradik berantem, nih, yang kalian akan suruh ngalah yang siapa? Dilematika menjadi seorang kakak, betul? Lalu untuk sang adik kamu ajarin apa? Nah, ini yang kadang-kadang harus dibalik. Ada kala betul, kakak udah kak ngalah, oke. Tapi juga harus dipahamkan adik cukup hormati kakaknya. Nih, jadi ada kala kita hanya selalu sehingga seorang kakak nanti nih, yang ada anak pertama di sini, yang punya adik, siapa? Nabilah, anak pertama, adiknya berapa? 1, sudah sering ngalah, kesel sama adiknya. Oke, kesel ya. Oke, Nabila. Baik, tapi bagaimanapun Nabila, ada waktunya kamu nanti akan kangen dengan adik kamu. Oke? Ya, orang tua akan paham, mungkin bahasa lisannya bilang, kalian di rumah berantem mulu. Tapi pas kalian nggak ada, kok sepi ya? Oke? Jadi, ada kala juga jangan baper dengan omongan itu. Ya. Ini lagi kumpul, berantem ini, nangis sana. Mendingan kamu nggak usah pulang aja. Jangan baper, ya. Satu sisi emang itu yang terjadi. Tapi di sisi lain kalau kalian nggak ada, orang tua justru merasa kesepian, di rumah nggak ada orang, kok sepi ini. Nah, ini yang harus dipahami ya. Jangan baper dalam hal tersebut. Jadi poinnya tadi ya, kalian yang sudah pernah merasakan, apalagi jadi kakak,
Ya, jangan sampai itu terulang di anak kalian. Oke, jangan selalu yang mana adik, kakak ngalah ya kak. Nih, betul itu ngajarin untuk kakaknya agar dia tahu kamu sudah gede ini, ya. Nih, tapi di sisi lain juga pahamkan adiknya, ya. Adik, ya sudah kakaknya sudah ini. Atau suatu ketika harus diinikan, itu bukan punya adik, ya. Itu bukan punya adik, ya. Jadi harus tahu juga haknya, mana kewajibannya, ya. Itu bukan punya adik, itu punya kakak. Coba kasih kakak. Nah, ini biar apa? Biar nggak tadi satu sisi merasa terlindungi selalu, nah gedenya juga kan ini. Itu untuk nanti ya ketika kalian mengajar ataupun kalian ini. Baik. Dan pahami bahwasanya memang ada waktunya kita jadi perempuan ya. Ada saatnya nanti kalian mungkin kita bilang bukan selalu, tapi akan banyak mengalah. Di antaranya apa? Bagaimanapun kalian jadi istri. Nih, kalau egonya tinggi semuanya, biar rumah tangga hancur. Yang mana enggak pokoknya ini begini. Enggak yang aku ini enggak. Ada yang naik turun harus mengalah. Oke, jadi itu ada poin pembelajarannya juga. Oke. Ayat 15. Tadi Hafsah, Husna sudah, Azmi dulu. Azmi. Yang memberi nikmat kepadanya, ayahku maka dia berkata waktu Tuhan itu aku masih memberikan. Artinya? Kepada manusia apabila menyelaminya lalu memuliakannya dan dia memberikan nikmat kepadanya, maka dia berkata Tuhanku telah memuliakannya. Baik. Adakah di situ kesalahan? Azmi, adakah faedah dari ayat ini? Fa'amal insan, maka amma adapun al insan manusia idza apabila ya ma di sini artinya hanya tidak ada artinya, tambahan saja penegas ya. Ibtala menguji ya, ibtala fi'il madhi menguji. Ibtala berarti polanya ini apa? If ibtala polanya apa? If ala atau if ta'ala. Wazannya apa? Ibtala. If ta'ala mudhari'nya yaftailu, amarnya ifta'il. Berarti mazid berapa huruf? Hamzah dan ta. Ifta'ala, i sama ta, betul. Oke. Menguji ya, dari kata menguji. Rabbuhu, Tuhannya mengujinya, maka apa ujiannya? Akramahu. Akrama fi'il madhi. Berapa huruf? 4. Wazannya af'ala, betul. Akrama af'ala. Af'ala mudhari'nya yuf'ilu, amarnya af'il. Yuf'ilu af'il, yang artinya memuliakannya. Wa dan na'amahu. Na'ama fi'il madhi berapa huruf? 4. Oke. Mudhari'nya na'ama imu, amarnya na'im. Oke. Artinya apa? Memberi nikmat. Ya, wa na'amahu memberinya nikmat. Fa maka yaqulu, dia berkata manusia tersebut, Rabbi, Tuhanku, akramani. Akramani, telah memuliakanku. Oke. Apakah di sini salah?
ketika ada orang yang dikasih sama Allah kenikmatan, lalu dia bilang Allah telah memuliakanku. Apakah di sini salah? Berarti nggak masalah dong ayat ini. Gimana Azmi? Apa faedahnya Azmi? Azmi punya faedah apa? Manusia ketika diberi nikmat, apa yang harus dia lakukan? Hmm? Kalau Nazmi dikasih sesuatu, apa yang Azmi. Kalau Azmi, tadi saya bilang apa? Azmi kan ya? Oke. Azmi. Saya Nazmi. Nazmi itu murid saya dulu. Nazmi. Azmi. Ketika dikasih sesuatu, apa yang Azmi lakukan? Bersyukur. Oke. Berarti kita katakan bahasanya ketika manusia diberikan sesuatu, lalu dia menyatakan Allah memberiku sesuatu, Allah memuliakanku. Betul salah? Saya yang bilang salah. Husna, kenapa salah Husna? Oke. Bagus. Oke, betul. Artinya salah satunya ya, kemuliaan itu tidak selalu dalam bentuk harta, nikmat tadi, ya. Karena bisa jadi ada yang namanya istidraj, ya. Dibiarkan saja, wah dapat apapun, ya. Jadi satu sisi jangan dibandingkan, wah dia orang kaya, oh berarti dia orang yang Allah. Nggak selalu begitu, oke? Nggak selalu seperti itu. Oke, bagus, ya. Jadi kaitannya bukan dengan kemuliaan, tidak dengan harta, dengan jabatan, ya, tapi dengan ketakwaan. Kondisinya apapun, ya, selama ketakwaan itu ada, itulah kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia. Oke, 16. Nabila. Coba Nabila. Dan adapun tidak apabila mengujinya, Akodaro lalu membatasi alaihi atasnya disitunya alakulu, maka waktu dia berkata lebih Tuhanku dan telah mengaku. Ada masalah nggak di ayat ini? Menurut Nabila apa faedahnya ayat ini? Merasa dihina. Betul nggak itu? Hah? Hinaan bukan? Betul? Enggak juga? Enggak. Oke, betul. Ya. Ini kebalikan dengan yang tadi ya. Kalau tadi dikasih sesuatu itu dikiranya sebagai wujud kemuliaan, adapun ketika nggak dikasih berarti wujud penghinaan. Tentu ini hal yang salah. Tolak ukurnya tidak tepat. Ya, tolak ukurnya tidak tepat. Oke. Tapi yang harus dipahami adalah apa? Masing-masing itu ujian. Ya, masing-masing ujian. Makanya kita bilang kekayaan itu ujian, kemiskinan itu ujian. Ya, kalian dikasih kecerdasan itu ujian, ya. Kalian dikasih pas-pasan itu pun juga ujian. Jadi masing-masing ujian. Nah, tinggal kita yang namanya ujian harus selalu bersiap-siap dan menghadapi. Ya, siap-siap dan menghadapi. Tuh. Dan tanya di sini dan kalimatnya nih, wa amma dan adapun. Idza kayak tadi sama, mabtala sama. Yang beda kalimat faqadaro. Apa arti faqadaro? Emang qadara artinya membatasi ya? Takdir kan? Menakar. Takdir kan menakar.
Apakah menakar itu membatasi? Hah? Apa? Membatasi. Tapi pertanyaannya kurang nggak? Membatasi dengan mengurangi sama nggak? Membatasi, menakar dengan mengurangi sama beda. Apa bedanya? Oke. Okay. Oke. Artinya Allah tidak pernah zalim. Bahasanya bukan mengurangi kan di sini? Dimana tadi kalian anggap membatasi atau menakar? Yang mana tadi dikatakan pas sesuai. Jatah kamu segini ya udah segini. Kalaupun dapat 2 ya itu kelebihan. Syukuri. Tapi kalaupun tidak, Allah nggak pernah ngasih kurang. Nih, ya, harus dipahami, ya. Nih, jadi tidak ada yang namanya kurang. Allah sudah menyiapkan yang mana segala sesuatunya itu pas. Nah, tapi kalau kadang ada yang namanya orang masih merasa kurang, gimana menurut kalian? Hah? Syukurnya yang kurang. Oke, baik. Ya, jadi ini ya, masing-masing orang akan memiliki takaran yang berbeda. Ya, jadi nggak perlu, wah dia punya ini, aku nggak punya, keluarganya begini, kok keluargaku nggak punya, nggak. Masing-masing sendiri punya jatahnya masing-masing. Kalau sudah paham seperti itu, harusnya nih, kalau sudah paham seperti itu, yang namanya hasad, iri, ini nggak ada. Kenapa? Aku punya jatahku sendiri kok. Aku punyaku sendiri kok. Orang lain punya, terserah dia punya orang lain. Ya, jadi nggak perlu merasa bahwasanya, waduh, kok aku nggak punya, dia punya. Nah, sudah punya masing-masing. Nah, satu poinnya ya, ketika Allah membatasi atau menakar tadi baginya rizkinya terutama, ya, yang menjadi masalah dia merasa dihinakan, ya, dihinakan, dan ini salah. Yang namanya ujian sama-sama, baik lebih maupun pas. Kalau dia bisa menghadapi ujian, maka dia akan mendapatkan kemuliaan. Tapi kalau sebaliknya, yang dikasih, ini apalagi nih misalkan, yang dikasih kelebihan justru malah sombong, takabur, ya. Tentu di sini ujiannya parah ya, artinya dia gagal. Dia gagal. Nah, itu pun sama ya. Ketika dikasih, kalau ada orang yang dikasih kekurangan dan dia bisa bersyukur, maka justru itu bentuk kemuliaan pada dirinya. Oke. Nih. Jadi ini ya, kadang manusia ya dikasih lebih salah, dikasih kurang juga salah. Betul nggak? Ini. Ketika kalian diajak misalkan, oh enggak. Nih. Entah benar nggak yang ada di IG ataupun yang di medsos itu, ya. Ketika perempuan ditanya lalu jawabnya terserah, itu bagaimana maksudnya? Mau makan nggak? Terserah. Nah, itu maksudnya terserah gimana? Mau atau enggak? Oke, begitu. Oke, cuman kadang lihat, sekarang hujan atau panas? Sedang, ya. Kadang orang dikasih panas bilangnya panas, kasih hujan, hujan mulu. Jadi gimana pasnya? Nah, manusia kan seperti itu. Ya, makanya tadi saya katakan, ya, kembali ke di awal tadi, ya, kalian merasa berat ya di awal-awal pakai jilbab. Nih, perkataan manusia itu nggak ada habis. Ya, mau dikasih panas bilang panas banget ya, enggak. Ini. Nah, nanti pas sudah panasnya hilang ganti hujan, hujan mulu nih, kapan baju kering? Jadi dikasih panas, minta hujan, dikasih hujan, minta panas. Ini kalau diturutin makanya kan habis, bingung untuk sampai kepada ridhonya. Baik. Nailah 17. Oh. Hmm.
Artinya? Berarti faedahnya apa? Oke, boleh. Boleh atau enggak? Enggak boleh. Baik, oke. Ya, kala tadi sekali-kali tidak. Maksudnya apa? Jangan seperti tadi. Ya, jangan seperti itu. Kalian dikasih kelebihan, ya, merasa mulia. Ketika kalian dikasih miskin, merasa hina. Kemuliaan dan kehinaan bukan dari harta. Bukan dari harta. Nih, disinilah yang mana Pak? PD. Ya, PD. Apapun itu selama kalian benar ya, selama kalian benar, maka PD. Ya, jangan, aduh, saya pakai kerudung nih yang ikut minder, ya. Aduh, saya cadaran nih, kalau mau gabung minder nih. PD. Selama itu hal yang baik ya. Tapi kalau itu hal yang nongkrong-nongkrong atau apa, nah itu pantas, itu penjagaan dari Allah ya. Dimana kalian diajak, ayo nongkrong ini, nggak enak saya pakaiannya begini, masa saya ikut kayak gitu. Nah, ini kadang mengalahkan sehingga apa, style kalian berubah, menyesuaikan, ya kan? Kalau kalah menyesuaikan, jadi bagaimana tuh? Nah, berubah nanti ya, kerudungnya berubah, ininya berubah, busananya nih. Nah, ini yang mana kadang harus ada yang mana kita wajib berprinsip enggak ya, berani menolak enggak. Oke, ada waktunya kita pun bisa menyesuaikan adaptasi. Nah, itu tentu hal yang masing-masing daerah tempat akan berbeda. Nah, poin di sini dikatakan ya, jangan lakukan itu ya. Bahkan kalian apa yang lakukan? Bahkan la tidak tukrimuna fi ilmu dhari ya. Domirnya siapa di sini? Antum, kalian tidak ya la memuliakan al ya yatim. Apa itu yatim? Apa itu yatim? Hah? Orang yang tidak memiliki bapak. Oke. Orang yang tidak memiliki bapak. Naila kakek masih ada? Masih. Dua-duanya. Yang masih ada yang siapa? Yang dari Abi ada. Yang dari Umi, kakek dari Umi nggak ada. Berarti Umi yatim. Yatim. Setuju nggak? Kalau udah di atas umur 10 kan udah bisa ya, pokoknya dia dibilang yatim itu kalau umurnya udah dewasa itu udah nggak yatim. Gimana? Naila nggak setuju nih, protes sama Hafsah. Oke, yatim itu adalah sebelum balik. Batasannya sebelum balik. Jadi kalau sebelum balik dia bisa dikatakan ketika ayahnya meninggal. Nah, di sini dia masuk kategori yatim. Kalau sudah balik nggak disebut lagi yatim. Kenapa? Sudah bisa kerja sendiri. Oke, sudah bisa kerja sendiri. Fungsi daripada di sini wala tukrimunal yatim, memuliakan yatim. Kenapa? Tugas utama suami adalah mencari nafkah. Oke. Nah, cari suami yang bisa cari nafkah. Ya, jangan dunia terbalik nanti ya. Di rumah yang istri yang sibuk, jangan. Oke. Nih, matre dong. Enggak. Tugasnya. Oke. Bukan matre, tugasnya. Ini tugasnya. Ya, jadi itu. Oke. Jadi tugas suami adalah mencari nafkah, bekerja. Ya. Kalau tugas atau suami tiada, nggak ada, siapa yang mau bekerja? Fungsi dari rumah tangga ada yang lumpuh, yaitu ayah, betul? Yang mana tugasnya tadi untuk menafkahi. Oke. Semuanya masih komplit? Semuanya masih komplit? Ayah ibunya masih ada? Siapa? Absoh? Wafa siapa? Abah. Lah tadi yang bertani siapa? Bertani sama ngajar. Dua berarti. Maksudnya kegiatannya dua.
Hah? Profesinya dua. Abah udah ini. Sejak kamu umur berapa? Sudah balik tapi. Oke, berarti bukan. Hafsah? Yang enggak ada? Uminya sejak? Oke, baik, satu SMP. Baik. Ini juga bukan yatim ya, umi kan? Baik, ya. Itu tapi satu SMP ya. Oke, baik, nggak apa-apa Hafsah sama Wafa, ya. Doakan selalu. Oke. Siapa Azza? Azza siapa yang nggak ini? Uminya juga. Waktu kamu umur berapa? 6 SD. Oke. 6 SD ya. Berarti umi tapi ya. Tapi sampai sekarang masih single atau apa? Hafsah enggak? Azza? Udahan lagi. Oke, baik. Nah, kemarin di Zahra juga gitu. Saya kira di Zahra ya, ya dari kecil gitu. Ternyata udah nikah lagi Ustaz. Oh ya udah berarti nggak jadi kamu. Gitu. Baik, oke. Ya. Baik. Jadi tadi saya mana deh? Yatim, ya. Di sana tadi fungsi. Makanya kenapa? Di sinilah fungsi lihat masyarakat, dilihat Islam secara masyarakat. Ketika ada satu yang lemah di keluarganya tadi, poin suaminya tiada, ya, yang mana dia harus menyokong daripada nafkahnya, maka di sini Islam menyebar ke sosial, bantu, santuni, sayangi, ya. Inilah sosok, ya, yang mana perlu harus ada, ya. Nih, dan di sini pun si apa namanya kepedulian kita, ya. Tadi kelas 6 ya, baik. Tapi ibu mah ini yang tadi sudah gede ya. Kalau ini, yang ayah tadi Wafa doang ya, baik Wafa. Tapi sudah dekat dulu sama abah. Akrab. Baik, kakak laki ada. Oke, dekat sama kakak laki. Kurang, baik. Nanti ada saya cerita, cuman pas nggak direkam aja. Oke, ada dua-duanya fungsi ya, ya. Dimana dan di sini perlu kedekatan saja. Ya, ada kala kalian, apalagi sekarang ya. Sekarang nih, ya satu sisi yang ada ibu ya, misalkan ya, atau yang punya ibu semuanya ya. Deketin dalam arti untuk apa? Belajar, ya belajar secara tugas ini. Jadi biar nggak istilahnya apa kemarin saya bilang ada yang nanya itu merit script atau apa? Script merit, ketakutan menikah itu apa? Apa istilahnya? Scare apa? Scare merit. Nah itu apa itu scare merit? Kenapa biasanya? Trauma dan yang lainnya. Nah, inilah yang satu sisi ya persiapan di mana saya bilang satu deketin ibu dalam arti coba pelajari tugasnya apa sehingga nggak kaget ya poinnya. Poin yang lain deketi ayah ya yang masih ada tadi, deketin ayah dalam arti apa? Untuk mengenal sosok sehingga pada waktunya tidak mudah terayu. Nih, nah ini bagian yang dua sisi yang harus dijaga. Nih, sedikit aja misalkan. Ada beberapa yang mana kadang ada ruang kekosongan, apalagi misalkan kelas dia masih kecil ya, perempuan ya, misalkan perempuan nih, kalau laki sih biasanya bukan korban, malah kejadi ini. Misalkan ada poin kecil di mana dia masih kecilnya ditinggal ayah misalkan. Nah, yang mana kurang di sini sosok ataupun kedekatan dengan ayahnya, nggak ada bahkan ya. Nah, disinilah yang nanti pihak ibu yang akan ya mungkin harus tadi cari nafkah, ya mendidik, poin itu kan, dimana saat itu masih kecil. Nah, inilah yang mana kurang, sosok yang mana harusnya dia kenal tiada. Ya. Nah, di sini nanti ketika dia tumbuh bahayanya apa? Dia belum terlalu mengenal yang namanya tadi sosok laki-laki. Jadi gambaran masyarakat di luar ini bisa paling kecil lah, lingkungan di rumah tangga, di rumah keluarga itu sudah ada sebenarnya. Nah, itu ya satu sisi. Nah, dia ada kasus di mana kayaknya agak aktif sama ini. Waktu kecil juga sudah mulai zamannya HP, jadi dari kecilnya sibuk dengan HP ya. Cuman ada satu hal yang mana saya coba waktu itu coba tanya,
Dimana adakah sisi trauma sesuatu baik dengan laki atau apa, ya, qadarullah dikatakan ada sisi dimana pernah terjadi dari orang terdekatnya. Ini jadi ada hal tersebut ya, karena tadi tidak tahu apa-apa dan ininya. Nah, ini yang perlu dikhawatirkan tadi. Oke. Ya. Poin kembali lagi di sini anak yatim ya. Di sini ada sosok tadi kekurangannya, terutama sang bapak ya, sang pimpinannya. Di sini makanya Islam mengajarkan untuk apa? Santuni ya, dia sayangi ya. Nih, dan memang biasanya nanti nih kalau kalian ngajar ya, terutama ketemu, nggak mungkin nggak harus di pondok ya. Nih, ya, biasanya ada sisi spesialnya. Terutama kalau laki-laki. Terutama kalau laki-laki biasanya wah, lincahnya luar biasa. Lincahnya luar biasa. Karena apa? Kadang sifat tegas dari bapak itu pun harus diwariskan. Ya, harus tegas, ya, harus tegas. Ini yang mana makanya ada kala kalian pun belajar itu. Ya, belajar bermain peran. Kapan jadi lembut, kapan galak, ya, kapan jadi tegas. Nah, ini harus bisa. Oke. Tadi siapa? Nabila ya? Naila. Tadi Naila, Nabila udah ya? Oke. Penutup. Ustazah. Masih 2 nih. 18 Ustazah. Ya, ya. Ini wa dan la tidak tahabdu tadi apa? Menganjurkan, mengajak ala atas to'am makanan miskin. Mana yang lebih sulit? Ngajak atau ngasih makan sendiri? Mana yang lebih sulit? Ngajak atau ngasih makan sendiri? Menurut kalian? Nabila, mana yang lebih sulit? Ngajak. Kenapa ngajak sulit? Karena saya introvert, Ustaz. Kamu introvert atau extrovert? Kenapa ngajak sulit? Kalau ngajak sulit berarti kamu punya duit. Oke, baik Nabila. Nah, ini kan tahapannya ya. Ketika orang mau ngasih, wajib punya harta, betul? Nih, tapi apakah semuanya punya harta? Enggak. Tapi kalau ngajak, apakah semuanya nggak bisa? Atau adakah orang yang nggak bisa ngajak? Siapa? Malu, oke. Karena malu. Tapi semuanya bisa kan? Ngajak semuanya bisa. Adapun ngasih itu harus syarat punya harta. Kalau saya nggak punya harta, saya nggak bisa. Tapi kalau ngajak, saya nggak punya mulut, nggak bisa. Emang ngajak harus pakai mulut? Enggak kan? Ya, orangnya bisa pakai isyarat nih. Jadi lihat bahasanya bukan disuruh dan kamu tidak kasih makan. Kalau dikatakan dan kamu tidak kasih makan, semuanya bisa berdosa. Berat. Tapi poinnya apa? Tidak ngajak. Nih. Kalau ngajak aja tidak, kemungkinan besar apa? Nggak ngasih. Karena nggak peduli. Karena poin kecil adalah ngajak. Ya, dimana kita, teman, yuk berbagi kebaikan. Ya, berbagi kebaikan. Itu. Oke. Ya. 19. Tadi yang baca ayat siapa? Azah ya? Azah belum berarti. Azah 19 Azah. Wa ta'kuluna. Kita sampai 20. Ya, artinya? Oke, baik. Ya, poin di sini dan kamu makan nih turos, harta warisan ya dengan rakus. Nah, ini
ini yang paling sering terjadi, ya, ataupun kita bilang masalah yang lebih banyak terjadi, ya. Satu poinnya adalah masalah uang itu sensitif, ya. Masalah uang itu sensitif. Bahkan apa ya, saya kemarin dengar itu, bahkan bisa gara-gara 100.000 pertemanan pun hancur gara-gara hutang, gitu ya. Gara-gara hutang itu persahabatan pun bisa hancur, betul? Nih, pinjam 100 nih, pinjam dulu 100 gitu ya. Oke, pinjemin 100. Pas ditagih, ngasih nggak? Kalau ngasih bagus berarti. Tapi beberapa orang galak. Allah, pinjam 100.000 doang. Buru-buru amat. Ntar nanti saya bayar kalau itu udah ini. 100.000 doang nih. 100.000 doang juga kalian nggak punya. Kan bahasanya kan gitu. Kamu aja nggak bisa bayar sekarang, 100.000 doang, bilangnya doang. Nah, ini yang kadang terjadi ya, masalah harta. Ini ya, ditagih marah-marah, lebih galak gitu ya. Nah, poin lagi adalah masalah ini warisan. Ya, bisa perang nih. Bisa perang antar saudara gara-gara warisan. Ini kalau yang keluarganya nggak paham, akan berebut dalam hal warisan. Ya, makanya dalam Islam ya ada takarannya, betul? Laki-laki dapat 2, perempuan dapat nggak adil dong. Hah? Adilnya gimana? 2 sama 1 sama emang. Terus gimana adil 2 sama 1? Oke, ya, berarti nggak selalu adil itu sama rata. Oke, adil itu adalah menempatkan pada tempatnya, ya. Ini tahu nih bebannya laki-laki akan banyak, maka dikasih lebih. Ya, adapun perempuan cukup nih karena buat dirinya sendiri tadi. Oke, betul. Oke, terakhir, Husna, Hibuna paket punya siapa? Terakhir. Ya. Iya. Oke, baik. Ada yang nggak suka duit? Siapa? Ada yang nggak mau duit? Hah? Oke, nggak mau. Kalau apa? Kalau 100 rupiah. Lah, kamu belum tahu? Ada wacana 1.000 menjadi 1 rupiah. Uang 1.000 nih ada wacana, meskipun saya tahu ini agak akan jauh karena merubah banyak hal. Ya, 1.000 itu akan mulai dibikin nominalnya 1 rupiah. Sudah nggak ada. Iya betul. Kalau sudah model begitu, 100 rupiah berarti setara 100.000. Iya betul. Jadi 1.000 setara 1.000.000. Betul. Nih, akan ini ada dari menteri yang baru, Menteri Keuangan ya, Wafa. Ya. Jadi mulai apa namanya, denominalisasi atau apa saya lupa, di mana 1.000 akan dijadikan 1 rupiah. Nih, tapi ya kita bilang ini nggak akan mudah. Dalam arti akan mudah apa? Tentu butuh banyak, ya. Duit harus ditarik yang selama ini ada, ya, diganti dengan yang lebih kecil, ya. Ini, jadi harus ditarik, kemudian nyetak banyak lagi, gitu. Belum nanti sistem-sistem yang mana sudah ada di kasir-kasir itu harus diganti semuanya. Pabrik kan sudah misalkan otomatis tujuannya, ya katanya sih karena sudah ngapain nominalnya gede tapi nilainya nggak gede, kan itu kebijakan masing-masing. Sekarang kalau di luar dihargai rupiah itu sekian, sedangkan di kita kayaknya gede banget, kan nggak matching. Oke, jadi
disusutkan. Jadi ya begitulah, 1000 setara dengan sekian. Itu. Nah, kenapa kamu nggak terima wafa? Kamu cocok jadi menteri keuangan nanti. Itu. Ya, belajar dari apa yang dibilang 10.000 di tangan istri yang tepat gitu ya. itu itu belajar sistem keuangan dulu. Oke, baik. Sudah sampai 13 ya. Nah, kalau kita perhatikan mulai daripada tukrimunal yatim, tahuduna ta'am, takuluna turas, poin intinya adalah apa? Harta, betul? Nih. Jadi di sini yang kita pahami, harta itu ya ujian, ya, baik sedikit banyaknya itu ujian, ya, bukan menunjukkan kemuliaan seseorang, ya, yang mana kita berharap kalaupun kita dikasih beri banyak harta, kita tetap menjadi seperti Nabi Sulaiman. Ya, jangan sampai kita malah menjadi korun. Nih, jadi ada dua nih, Nabi Sulaiman yang sangat luar biasa dengan korun yang juga luar biasa dari segi hartanya. Tapi mana yang mulia? Nabi Sulaiman. Artinya sama-sama kaya tapi tidak menjamin kemuliaan keduanya. Baik. Sampai sini adakah pertanyaan? Ya, cukupkan untuk ininya materi kita. Adakah pertanyaan? Silakan, siapa? Nyanya dibuang, betul. Tapi kalau kamu baca riwayat Ibnu Katsir, dia dibaca ketika wasol. Karena untuk menyesuaikan salah satunya, ya, menyesuaikan salah satunya bunyi. Bukan menyesuaikan bunyi. Kalau bahasa puisi ada yang namanya kadang bukan saja ya, saja kan yang di belakang. Ada yang namanya hitungan suku kata. Ya kan? Kalau pantun itu kan ada syaratnya 8 sampai 12. Nah, kalau di bahasa Arab juga sama, ada yang namanya qawafi. Qawafi itu apa namanya, banyaknya suku kata yang ada. Oke? Jadi dari segi tata bahasa, dari kesastraannya. Oke? Dan di sini pun dibuang, ya, tapi masih disisakan dengan kasroh, ya. Nih, makanya kalau kita kan bacanya, atau kalian ya, gitu kan, kita bacanya kan akroman pakai sukun kan, ya. Padahal wakof kasroh itu bisa dua, boleh pakai sukun akroman, boleh pakai raum akromani, nih kita baca nih, tapi nggak apa namanya, nggak keras-keras. Nah, ini namanya wakof dengan raum. Oke, wakof dengan raum. Jadi wakof itu ada 3, boleh dengan sukun, ya, semua harokat, boleh dengan kasroh, boleh dengan raum, khusus untuk kasroh dan dhammah, boleh dengan ismam, khusus dhammah. Nasta'in, ismam, seperti kalian baca ta'manna, sama. Jadi wakaf itu ada 3 cara. Baik. Jadi makanya tadi ketika kalian belajar itu, kalian tahu akroman di sini kan akroma naninu ni, ya. Seperti liya'budu naninu, liya'buduni, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu ni. Sama. Lah, kan ini fi'il mudhari, ya'buduna. Kenapa ya'buduni? Ni di sini adalah ni ana. Akromani ni aslinya. Makanya di riwayat di qiraah Ibnu Katsir ketika wasal dibaca dengan Rabbi akramani wa amma, dibaca dengan mat. Itu ada kala faedah ketika kita baca atau paham belajar riwayat dan qiraah yang lainnya. Ada lagi Ustaz? Yar,
fa'i. Nah, kenapa? Karena pertemuan dua sukun. Dari kata yarfa sama Allah, yarfa'illah. Walam qul huwallahu ahadun. Kan tulisannya? Kemudian Allahus somad. Ketika sambung gimana bacanya? Naila. Oh ahadunillah. Ini dari mana? Oke. Dari tanwinnya nun. Kasrahnya dari pertemuan dua sukun. Oke. Orang Arab ketika sukun ketemu sukun nggak bisa dibaca. Ingat kemarin ketika kita amr fil amr off nggak bisa baca kan? Akhirnya dibantu dengan apa? Hamzah wasol. Nah, hamzah wasol mengawali agar bisa dibaca. Nah, itu untuk kemudahan membaca saja. Baik. Cukup? Masih ada lagi? Cukup ya? Oke. Afwan tadi saya telat, nggak terduga jalannya. Kita cukupkan dulu. Insyaallah kita lanjut lagi pertemuan berikutnya. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak kapan dia pulang? Hari ini. Dari Jumat. Sakitnya